Yang berlangsung dengan lancar ya, dan saya lihat ketua majelis cukup mau mengakomodasi baik dari penuntut umum maupun dari penasehat hukum ya di situ. Kalau saya lihat ini sebenarnya sesuatu yang nggak perlu masuk ke persidangan, karena ya orang-orang bilang ini pasal karet lah di situ. Ya. Jadi saya heran kenapa orangnya bisa masuk di situ. Jadi yang dipermasalahkan adalah data yang dianggap data itu data sensitif. Padahal data-data kayak nomor-nomor STNK kita masukin ke 17 aja keluar gitu loh. Namanya siapa, alamat di mana, dan dia bilang nomor rangka sama nomor mesin, itu sebenarnya di windshield depan kiri itu udah ada nomor rangka di situ. Jadi itu bukan sesuatu yang rahasia kalau sebenarnya gitu ya. Kalau rahasia itu diatur dalam undang-undang keterbukaan informasi publik, yaitu contoh kayak data keuangan ya, terus data kesehatan. Nah, itu baru informasi rahasia. Tapi ada informasi kayak nama kita, jenis kelamin, kita ngomong juga kalau saya bilang oh dia laki-laki, itu bukan menyebarkan informasi rahasia gitu. Itu sih sebenarnya. Makanya Bang John apa itu kan di media sosial Bang. Kan kalau menurut undang-undang ITE emang orang siapa menyebarluaskan media sosial masukkan itu kan undang-undang ITE gimana Bang? Ini menyebarluaskan apa yang disebarluaskan. Yang kena itu misalnya menyebarluaskan konten bermuatan pornografi atau bermuatan pencemaran nama baik atau bermuatan perjudian, penipuan, nah itu baru. Kalau cuma memuat nama kita siapa, terus misalnya kayak kita punya ciri-ciri gitu apa gimana, itu bukan sesuatu yang rahasia sih Bang. Kan di pengadilan Bang, ya kan ini kan presumption of innocence. Sampai terbukti bersalah masih tidak bersalah, jadi nanti kita buktikan aja. Kalau menurut kami, ini pandangan hukum kami seperti itu. Ada kegiatan apa tadi Bang di PN Jakarta Selatan tadi Bang? Dari jam 3 sore tadi sampai barusan selesai jam 6 ya. Sidang saksi, agenda saksi dari dan pelapor ya, Pak Sabar sama saya tadi hadir, sama beberapa saksi lain, total ada 4 saksi menghadiri panggilan sidang atas terdakwa Arif Edison di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tadi. Sidang berjalan kondusif, lancar, dan si Arif Edison ini pakai itu ya, pakai pengacaranya siapa nih? Dari Alfin. Dari Alvin Lim ya. Tapi dari tadi sih pertanyaan-pertanyaan ke saya sangat sopan, nggak seperti Alvin Lim waktu di media sosial sih. Tapi Bang sebenarnya perasaan gimana Bang? Akhirnya ketemu juga nih sama si AE Bang di pengadilan Bang. Ya yang pastinya kan saya harus menyampaikan fakta ya, kejadian yang sebenarnya sebagai saksi atas laporan Bapak Sabar Tobing di persidangan tadi. Ya, saya sampaikan poin-poin keberatannya adalah ya salah satunya perihal penyebaran informasi pribadi ya ke ranah publik, yaitu data-data pribadi kendaraan kayak STNK, plat nomor, nomor rangka, alamat rumah, dan terkait dugaan penggiringan opini dan dugaan penyesatan ya, atau sengaja menggiring opini supaya publik itu digiring ke gelar-gelar ijazah Pak Sabar ini patut dipertanyakan. Nah tadi di persidangan
ada agenda untuk menunjukkan dokumen-dokumen asli di persidangan di depan hakim ketua, jaksa, dan terdakwa juga, dan penasihat hukum terdakwa. Bang, tadi tepat ada emosional sedikit Pak Sabar nih di keluarga juga seperti apa nih Bang? Tadi Pak Sabar ada memaparkan flashback ya, kilas balik bagaimana kita bisa di titik hari ini, dan beliau sampai terurai air mata. Ya, kita benar-benar sedih ya, ada oknum yang melakukan tindakan sekeji ini, berani mempertanyakan ijazah-ijazah Pak Sabar ya, dan arahnya itu kayak ke penggiringan opini bahwa patut dipertanyakan ini keasliannya dan lain-lain gitu kan. Nah, Pak Sabar sendiri sebagai akademisi yang memperoleh gelar itu dengan susah payah, dengan belajar, bahkan biayanya semuanya itu dari kerja keras beliau, tidak ada support dari keluarga, merasa sangat tersakiti ya dengan tudingan-tudingan yang dilontarkan oleh saudara terdakwa, sehingga sampai berurai air mata kan tadi kan, sampai hampir 15-20 menit kalau saya lihat tadi Pak Sabar membacakan flashback ya, perjalanan kami dalam merintis perusahaan ini sampai di titik hari ini gitu ya. Intinya sampai detik ini saya dalam posisi tidak akan pernah mau berdamai ya. Mungkin Pak Sabar pun demikian ya, karena sudah beberapa kali disampaikan ke saya juga. Dan perlu diketahui bahwa laporan polisi terhadap saudara Arief Edison ini tidak hanya satu, ada di Polres Jakarta Utara, ada di Polda Metro, dia udah tersangka juga laporan saya ya. Ada beberapa LP lah yang hampir semuanya udah naik sidik ya, bahkan ada yang sudah ditetapkan tersangka. Jadi saya kira saudara Arief Edison ini harus benar-benar mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan selama ini secara pribadi ya. Ini dia bertindak secara personal gitu, melakukan dugaan fitnah, dugaan pencemaran nama baik, dugaan illegal akses, dugaan dengan sengaja menyebarkan data pribadi milik seseorang tanpa izin ke ranah publik, dugaan memodifikasi data-data yang dia tidak punya hak untuk melakukan itu, dan kemudian ditransmisikan ke ranah publik dan terbukti kan, sampai sudah ditahan di Polda, kemudian ditahan juga di Kejaksaan. Artinya dari sini kita semua bisa melihat bahwa dugaan tindak pidananya itu nyata gitu ya. Kalau tidak kan nggak mungkin polisi sampai bertindak menahan, jaksa menahan, bahkan sampai masuk ke persidangan gitu ya. Harapan saya yang terbaik, majelis hakim, ketua majelis hakim bisa memberikan rasa keadilan untuk Pak Sabar, dan saya juga termasuk korban dalam hal ini karena data-data pribadi kendaraan saya pun juga dipublish gitu kan. Jadi saya berharap adanya keadilan yang seadil-adilnya dari majelis hakim ketika nanti memutuskan vonisnya, yang bersangkutan ini harus menjalani hukuman berapa tahun. Saya kira itu. Bang Waci, seperti apa nih Bang Waci? Tadi ada sempat wawancara dengan lawyer-nya AE itu bilang ini pasar karet, seperti apa yang tadi? Seperti apa nih Bang Waci? Kalau saya sih melihat sebagai di sini saya sebagai pengacara saksi korban ya, dan juga saksi-saksi fakta ya. Saya melihat tadi jalannya persidangan ya, dari majelis juga, majelis hakim, ketua majelis cukup mengakomodir pada kedua belah pihak. Tapi saya melihat di sini dari kuasa atau penasehat hukum dari terdakwa terlalu menggiring opini seolah, sedangkan tidak fokus sama apa yang menjadi perkara, yang diperkarakan, seolah menggiring kepada kasus-kasus sebelumnya. Seperti contoh, menggiring dalam hal terdakwa ini seolah menjalankan atau kasus ini dia sebagai pengacara. Padahal kan dia memposting itu bukan sebagai pengacara, itu sebagai pribadi saudara terdakwa sendiri dan kesalahan terdakwa sendiri.
tadi juga kita lihat ada pesan yang menyentuh dari saksi korban, klien saya, Bapak Sabar Lumban Tobing, yang menyentuh, bahkan saya sampai hampir meneteskan air mata ya, bahwa perjuangan beliau dengan gelar yang banyak yang ditempuh secara berjenjang sampai menjadi dosen di beberapa universitas itu diduga dikemarkan oleh saudara Arif Edison, seolah gelarnya itu tidak asli seperti itu. Tadi dia sampai juga ternyuh, dan saksi korban dalam ini Pak Sabar juga tadi sampai meneteskan air mata seperti itu. Dan saya lihat dari penasehat hukum terdakwa, saya lihat kurang menguasai materi ya. Dalam kasus pasal 32 Undang-Undang ITE, 310, 311 juga, dan juga Undang-Undang pasal 67, Undang-Undang 27 tahun 2022 mengenai perlindungan data pribadi. Sehingga pertanyaannya tuh seolah menggiring opini tidak ke pokok materi, mengaitkan dengan perkara-perkara yang tidak ada hubungannya dengan apa yang diperkarakan di persidangan seperti itu. Apakah memang sengaja Bang, atau untuk waktu itu juga sengaja gitu Bang? Tadi saya lihat dari saksi-saksi korban, saksi-saksi fakta juga menjawab dengan secara baik ya, sehingga saya rasa hakim juga tidak akan terpengaruh dengan penggiringan opini tersebut. Dan saya rasa ada tadi seorang saksi dari saksi fakta, Bapak Dimas, seolah dia kan sebagai driver, kenapa dipertanyakan seolah dia saksi untuk memberikan keterangan ahli mengenai gelar, sedangkan kan dia hanya untuk dihadirkan di situ untuk melihat postingan saudara AE. Kenapa ditanya seolah-olah dia sebagai saksi ahli yang memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya? Saya rasa tidak apple to apple seperti itu. Mungkin ada pesan, harapan seperti apa Bang dalam jalan sidang ini biar lebih cepat atau gimana Bang? Kayaknya cukup lama nih. Karena dari terdakwa juga tidak memakai eksepsi, tidak memakai, jadi kan langsung ke saksi ya, pemeriksaan saksi-saksi. Nah selanjutnya akan dihadirkan saksi untuk meringankan atau saksi ahli dari terdakwa. Kalau saya melihat jalannya persidangan ini, saya optimis bahwa hakim dapat melihat secara bijak untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada terdakwa. Kalau Bang John, seberapa optimis Bang John? Saya pastinya sudah sampaikan tadi, ada pertanyaan begini, Bang John, ini memang Bang John nggak kepengen berdamai gini-gini. Saya sampaikan, saya ini orang yang kalau udah ngucap tidak akan saya langgar. Saya udah bilang kan dari awal, saya tidak akan berdamai dengan terdakwa Arif Edison ataupun Pak Sabar. Bahkan waktu 2 hari sejak ditahan ya, itu istrinya itu sempat mendatengin PH saya Pak ya, pengen berdamai lah. Saya ini butuh rasa keadilan. Keputusan saya sudah final bahwa saya tidak akan mengampuni saudara terdakwa ya, maupun Pak Sabar juga ya. Dan semua laporan, baik dari laporan saya maupun laporan Pak Sabar, laporan polisi kami, tidak akan pernah kami hentikan. Kami akan lanjutkan terus ya. Dan pastinya saya sekali lagi meminta rasa keadilan. Apa yang dilakukan saudara Arif Edison ini sudah sangat mencederai ya, perjalanan hidup saya ya, sehingga saya berharap majelis hakim nanti bisa memutus vonis seberat-beratnya terhadap terdakwa. Itu harapan saya ya, dan saya sangat yakin hakim, jaksa, polisi tidak bisa diintervensi. Itu yang paling penting. Hakim, jaksa, kepolisian di Republik Indonesia ini tegak lurus, sesuai fakta, sesuai alat bukti, sesuai kesaksian, ya, dan tidak bisa diintervensi siapapun.
Artinya kalau ini sudah masuk ke proses persidangan dan tadi sudah kita paparkan semua kesaksian-kesaksian kami, proses kurang lebih 3-4 jam tadi sidang ya. Jadi saya sangat yakin Ibu Ketua Majelis Hakim akan menjadi perwakilan Tuhan di dunia yang adil dan memberikan vonis sesuai perbuatan yang sudah dilakukan gitu. Dan saya melihat ini akan jadi tonggak sejarah, pelajaran juga, karena ini banyak publik yang menyorot kasus ini. Ya, saya sangat yakin ini akan bisa menjadi pelajaran berharga untuk generasi kita, untuk hati-hati menggunakan media sosial, hati-hati berucap di media sosial, hati-hati memposting di media sosial. Jadi saya sangat menyesalkan ya, seseorang yang mengaku berpendidikan, terdakwa ini kan ngakunya kan dia seorang yang berpendidikan, yang bilang dia katanya lawyer internasional, tapi tindakannya itu tidak mencerminkan orang yang menurut saya berpendidikan itu. Tidak hati-hati juga dalam bertindak, dia tidak berpikir panjang, dampaknya apa ketika data pribadi seseorang ini di-share ke publik. Pak Sabar itu sampai tidak tinggal di rumahnya loh, gara-gara kejadian ini, sampai harus menempati tempat lain karena tidak nyaman, karena kenyamanan dan ketenangan dalam tinggal di rumah itu tidak terpenuhi karena banyak banget orang tuh datang ke rumah minta-minta bantuan, minta-minta pekerjaan kayak gitu. Saya yakin banget hukum di negara ini bisa saya andalkan untuk mencari keadilan seadil-adilnya.